Bayangkan Anda mengelola keuangan di sebuah wilayah pelosok di Indonesia Timur. Secara geografis nih, daerah ini tuh dibelah oleh laut, lalu ada perbukitan, dan jaraknya memakan waktu berjam-jam dari ibu kota provinsi. Ya, itu rintangan logistik yang luar biasa berat pastinya. Apalagi kalau kita bicara soal administrasi ya. Tepat sekali. Dalam sistem tradisional, memungut pajak daerah, mengelola retribusi pasar, atau sekedar memastikan setiap lembar rupiah tercatat dengan benar, itu adalah mimpi buruk administratif. Bener banget, karena semuanya pasti berbasis tumpukan kertas kwitansi kan. Uang tunai yang harus dibawa secara fisik dalam koper, bayangkan saja, melintasi jalanan yang mungkin rawan. Nah itu dia. Proses rekonsiliasi datanya saja bisa memakan waktu berminggu-minggu. Jadi kebocoran dana itu ya hampir tidak mungkin dihindari. Pasti ada saja yang hilang di tengah jalan, entah sengaja atau tidak. Betul. Tapi hari ini, sebuah perombakan radikal sedang terjadi. Di penelusuran mendalam kita kali ini, kita sedang membedah sebuah dokumen dari Kabupaten Buol. Kalau dilihat sekilas, judulnya terkesan kayak catatan birokrasi biasa ya. Berita Rakorwil P2D2, 2 Februari 2026. Benar, kedengarannya sangat kering. Tapi di baliknya, dokumen ini menyimpan cetak biru dari revolusi finansial bernilai miliaran rupiah. Oh wow, berarti ini lebih dari sekedar rapat rutin birokrasi dong? Jauh lebih besar. Dokumen ini berpusat pada inisiatif P2D2, yaitu upaya nasional untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah. Jadi, wilayah yang dulunya terhambat birokrasi kertas ini, suka tidak suka dipaksa masuk ke dalam ekosistem digital yang sepenuhnya transparan. Begitu ya misinya? Tepat sekali. Dan pergeseran dari kertas ke layar ini membawa implikasi yang jauh lebih besar daripada sekedar efisiensi waktu. Masuk akal, karena ketika sebuah pemerintah daerah memutuskan untuk mendigitalisasi setiap aliran dana yang masuk dan keluar, mereka secara efektif sedang memotong jalur birokrasi yang lama, Ran. Jalur yang selama puluhan tahun menjadi zona nyaman bagi banyak pihak, kan? Betul. Transisi ini bukan sekedar pemutakhiran alat komputer gitu ya. Ini perubahan mendasar pada struktur kekuasaan dan cara uang publik diawasi. Oke, mari kita letakkan fondasi dari momen krusial ini. Dokumen kita menyoroti sebuah acara yang berlangsung pada hari Kamis, 12 Februari 2026. Ini yang disebut Rapat Koordinasi Wilayah atau Rakormil itu ya? Iya, dan acara ini berpusat di Balikpapan secara hibrida. Tapi, ada detail logistik yang sangat menarik di sini. Apa tuh yang bikin menarik? Kepala Badan Pendapatan Daerah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Step 2 D2 Kabupaten Buol, yaitu Ibu Lani Irawati Saleh, hadir langsung dari mana coba? Kalau acaranya hibrida dari Balikpapan, mungkin beliau hadir dari kantornya sendiri di Buol. Nah, bukan. Beliau hadir langsung dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Oh, oke. Bersama dengan Biro Perekonomian dan Bapende Provinsi juga kan? Benar sekali. Jadi bayangkan situasinya. Kita punya pusat komando acara di Kalimantan Timur. Lalu, para eksekutif daerah ini berkumpul di kantor Bank Sentral di Palu. Ibaratnya mengumpulkan berbagai sistem operasi lokal yang beda-beda untuk disinkronkan ke dalam satu server raksasa ya? Persis. Tapi ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa sih diperlukan koordinasi lintas pulau dan pelibatan langsung dari Bank Indonesia hanya untuk mengurus pajak dan retribusi tingkat kabupaten? Keterlibatan Bank Indonesia di tingkat provinsi ini sebenarnya adalah kunci utama. Ini untuk memahami seberapa masif skala perombakan tersebut. Maksudnya Bank Indonesia turun tangan langsung karena ini menyangkut sistem pembayaran nasional. Betul sekali. Bank Indonesia kan pemegang otoritas tertinggi untuk sistem pembayaran di negara kita. Iya, betul. Jadi, ketika mereka memfasilitasi pertemuan untuk para kepala badan pendapatan daerah, ini menandakan pesan yang sangat jelas. Pesan bahwa mereka tidak mau lagi ada sistem yang berjalan sendiri-sendiri. Tepat, sistem keuangan di level kabupaten tidak lagi dibiarkan beroperasi sebagai pulau-pulau yang terisolasi. Mereka sedang dihubungkan langsung ke dalam arsitektur keuangan nasional. Oh, jadi Bank Indonesia di Palu ini bertindak sebagai semacam jembatan teknisnya. Benar, jembatan teknis dan strategis. Mereka harus memastikan bahwa infrastruktur digital yang akan diterapkan di Buol itu memenuhi standar keamanan. Dan juga kecepatan yang diakui secara nasional pastinya. Ya, tanpa kompromi. Makanya dokumen ini juga menyinggung tentang tindak lanjut evaluasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kan? Ah iya, dokumen kita menyebutkan secara spesifik istilah
Championships 2026. Nah, ini dia. Istilah championships ini menarik. Sangat menarik. Karena kalau dengar kata championships, kesannya ini bukan sekedar evaluasi tahunan di mana daerah cuma menyerahkan laporan lalu selesai. Betul, ini seperti ada semacam sistem peringkat atau kompetisi. Ya, kompetisi hidup mati secara fiskal. Apakah memang sengaja dibuat seperti itu atmosfernya? Memang disengaja, Championships 2026 itu dirancang sebagai mekanisme pemaksa yang dibungkus dalam bentuk kompetisi. Pemaksa karena imbauan saja biasanya sering diabaikan oleh daerah ya? Persis. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyadari bahwa imbauan itu tidak cukup untuk menggerakkan mesin birokrasi di daerah. Jadi dengan menciptakan indeks kompetisi ini, apa saja sih metrik yang dinilai dari kabupaten atau kota tersebut? Banyak hal. Setiap daerah itu dievaluasi berdasarkan volume transaksi digital mereka, lalu ketersediaan kanal pembayarannya, Apakah integrasi sistem antar dinas juga masuk penilaian? sangat masuk. Integrasi sistem adalah salah satu poin terbesar. Dan jika sebuah daerah, misalnya Kabupaten Buol tadi, berhasil mencapai target metrik tersebut, imbalannya luar biasa. Pasti bukan sekedar piala atau piagam penghargaan dong. Jelas bukan, skor tinggi dalam evaluasi ini seringkali berkorelasi langsung dengan insentif fiskal dari pusat. Wow, jadi uang tambahan dari pusat untuk daerah. Betul, ditambah kemudahan akses ke program nasional. Dan tentu saja, lonjakan pendapatan asli daerah atau PAD. Karena kebocoran dananya berhasil ditutup melalui sistem digital itu tadi kan? Tepat. Sebaliknya nih, daerah yang malas atau mengabaikan digitalisasi ini akan terpuruk di peringkat bawah. Dan secara otomatis kehilangan potensi pendapatan bernilai miliaran. Sangat masuk akal. Itulah kenapa acara di Palu dan Balikpapan itu bukan sekedar formalitas. Oke, jadi kalau transparansi absolut dan peningkatan PAD adalah tujuan akhirnya, pertanyaan besarnya sekarang adalah teknisnya. Teknis bagaimana mereka melakukannya di lapangan ya. Benar. Alat mekanis apa yang sebenarnya mereka gunakan untuk membongkar sistem lama ini? Karena komitmen di atas kertas itu kan gampang. Semangat kompetisi saja juga tidak akan menghentikan oknum yang sudah terbiasa memotong jalur dana. Nah, itu dia. Di dokumen sumber kita, disebutkan beberapa intervensi teknis yang sangat spesifik, yang sedang dieksekusi oleh Bu Wol. Salah satunya soal Kartu Kredit Indonesia ya. Ya, implementasi Kartu Kredit Indonesia atau KKI khusus untuk segmen pemerintah. Ini terobosan yang cukup radikal sebenarnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana selembar kartu kredit bisa menghentikan kebocoran anggaran yang bisa dibilang sudah membudaya? Begini, penggunaan KKI untuk segmen pemerintah itu secara fundamental mengubah sifat dari pembelanjaan daerah. Mengubah sifatnya maksudnya? Kalau di sistem lama nih, seorang pejabat atau staf yang melakukan perjalanan dinas atau beli barang, itu kan biasanya nerima uang muka tunai. Oh iya, pencairan tunai di awal. Terus mereka kumpulkan kwitansi kertas. Betul, dan kwitansi kertas itu sangat rentan terhadap manipulasi, bisa di markup atau bahkan sekedar hilang tercecar di laci. Dan rekonsiliasi datanya baru terjadi berminggu-minggu kemudian oleh bagian keuangan. Persis. Nah, dengan adanya KKI, sistem pencatatan itu terjadi sepersekian detik saat kartu digesek atau transaksinya diproses secara online. Meninggalkan jejak digital yang permanen. Sangat permanen dan tidak bisa diubah oleh siapapun, bahkan oleh pemegang kartunya sendiri. Wow. Dan kudengar kartu ini juga punya parameter cerdas ya? Benar, parameter kartu ini bisa diprogram oleh sistem. Jadi, sistem akan otomatis menolak transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukan anggaran secara real time. Jadi kalau anggarannya untuk beli tiket pesawat, tidak bisa digesek di restoran mewah, gitu. Tepat sekali. Ini secara langsung mengambil alih fungsi kontrol dari tangan manusia dan menyerahkannya pada algoritma. Algoritma yang tentunya tidak bisa disuap atau diajak kompromi. Luar biasa. Ini baru dari sisi pengeluaran belanja, belum dari sisi integrasi pembukuannya. Ah ya, ini membawa kita pada inovasi kedua yang ditekankan dalam forum tersebut. Integrasi SIPD dan SNAP. SIPD itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kan? Betul, dan SNAP itu Standar Nasional Open API Pembayaran. Ini kombinasi yang sangat kuat. Kalau Kakek Yalti tadi mengatur uang yang keluar, maka SIPD SNAP ini tampaknya menjadi jantung untuk seluruh pembukuannya ya. Ibaratnya begini, ini seperti mengganti ribuan pipa air yang bocor dengan satu pipa transparan raksasa. Pipa transparan raksasa.
Analogi yang pas. Dulu kan dinas kesehatan, dinas pendidikan, itu mungkin punya ember keuangannya sendiri-sendiri ya. Bener, dengan format laporan Excel atau kertas yang beda-beda. Sangat sulit bagi bupati atau pusat untuk memantau aliran dana secara langsung. Nah, dengan menghubungkan buku besar SIPD ke standar SNAP ini, semua aliran uang dari berbagai bank dan portal pembayaran langsung bermuara ke satu sistem. Karena SNAP itu berfungsi sebagai penerjemah bahasa universal di dunia perbankan kita. Penerjemah bahasa universal. Bisa dijelaskan sedikit? Sebelumnya begini, jika pemerintah daerah ingin menerima pembayaran pajak dari 3 bank yang berbeda dan 2 dompet digital, Mereka harus membangun sistem integrasi satu persatu dengan masing-masing penyedia layanan itu kan? betul, dan itu memakan biaya IT yang sangat mahal dan waktu yang lama. Buku besar SIPD pemerintah daerah bisa langsung berbicara dengan seluruh aplikasi perbankan di Indonesia. Secara otomatis, jadi saat seorang warga Bual membayar retribusi pasar melalui aplikasi mobile banking apapun, Uang dan datanya langsung masuk ke buku besar pemerintah daerah detik itu juga. tepat, tanpa perlu campur tangan admin untuk mencetak mutasi atau mencatat ulang di buku besar. Luar biasa efisien. Tapi sebentar, mari kita berpijak pada realitas lapangan sejenak. Ada apa dengan realitas di lapangannya? Membicarakan integrasi Open API, lalu kartu kredit pemerintah dengan parameter canggih, dan pembayaran pajak pakai mobile banking. Ini semua terdengar sangat futuristik. Memang terdengar canggih. Tapi, kita sedang membicarakan daerah tingkat kabupaten, di mana tantangan geografisnya sangat nyata. Ada gunung, laut, jarak jauh. Ya, infrastruktur dasarnya pasti jadi tanda tanya besar. Makanya, dokumen sumber kita ini secara eksplisit menyinggung masalah kerjasama penyediaan infrastruktur sinyal dan jaringan di daerah. Ini poin yang sangat krusial. Ya kan? Apa gunanya aplikasi mutakhir yang terhubung ke server nasional? Kalau untuk sekedar dapat sinyal login saja, seorang bendahara desa harus berkendara berkilo-kilometer. Atau memanjat bukit untuk cari sinyal internet. Ya, benar banget. Makanya, kayaknya semua kecanggihan ini bisa jadi percuma. Memang, sistem digital tanpa sinyal itu ibarat besi mati. Tidak ada fungsinya. Sepakat. Dan sepertinya para pembuat kebijakan di Rakorwil itu juga menyadari hal ini. Sangat sadar. Dokumen tersebut meletakkan masalah infrastruktur jaringan ini di meja perundingan yang sama dengan pembahasan aplikasinya. Karena mereka tahu fondasi dari seluruh kejuaraan digital atau Championships 2026 ini akan runtuh kalau blank spot masih mendominasi ya. Betul, ini bukan lagi sekedar proyek sampingan dari Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Tapi sudah menjadi prasyarat mutlak untuk keberhasilan fiskal daerah itu sendiri. Pasti, Bank Indonesia dan pemerintah daerah tidak mungkin bisa memaksa masyarakat bayar PBB secara digital kalau sinyalnya saja kembang kempis. Makanya strategi percepatan ini harus berjalan di dua jalur secara bersamaan. Jalur pertama untuk perangkat lunak dan jalur kedua untuk perangkat kerasnya. Ya, jalur pertama memaksa adaptasi perangkat lunak dan regulasi, sementara jalur kedua memobilisasi investasi untuk menara pemancar dan kabel serat optik. Dan pajak ternyata memicu efek domino pada pembangunan infrastruktur internet di daerah. Sangat menarik. Ini membawa kita ke bagian yang menurut saya paling sulit diprediksi dari setiap transformasi besar. Bagian mana itu? Kita punya aplikasinya, lalu kita anggap kita sudah punya menara sinyalnya. Tapi bagaimana dengan manusianya di tengah sistem ini? Elemen manusia. Ini selalu jadi faktor X. Iya, dokumen kita mencatat ada peringatan yang sangat jelas dari Bank Indonesia dalam forum tersebut. Mereka bilang apa? Mereka menekankan bahwa perluasan ekosistem ini tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari aspek regulasi, tata kelola, dan literasi aparatur maupun masyarakat. Itu poin yang sangat dalam. Dan Bank Indonesia juga sangat menyoroti komitmen pimpinan daerah kan? Betul. Pertanyaannya, kalau infrastrukturnya sudah ada, mesinnya sudah jalan, mengapa regulasi dan kepemimpinan manusia ini masih jadi perhatian utama? Sederhana. Karena mesin itu kan tidak memiliki preferensi. Sementara manusia sangat terikat pada kenyamanan mereka. Kenyamanan dalam artian kebiasaan lama yang menguntungkan. Iya, tata kelola digital yang transparan seringkali dilihat sebagai ancaman bagi mereka yang diuntungkan oleh sistem manual yang keruh. Masuk akal. Tanpa ada regulasi yang memaksa, orang pasti cari celah. Pasti.
Misalnya tanpa peraturan bupati yang mewajibkan seluruh pembayaran menggunakan transaksi elektronik, aparatur pemerintah akan selalu mencari alasan. Alasan untuk kembali menggunakan uang tunai fisik ya. Entah alasannya sistem error lah, sinyal putus lah. Nah, disinilah komitmen pimpinan daerah menjadi penentu hidup matinya program ini. Kalau bupati atau sekretaris daerahnya tidak memberikan mandat yang tegas dan mencontohkan sendiri penggunaan sistem ini, resistensinya pasti besar. Resistensi dari birokrasi di bawahnya itu akan membunuh ekosistem digital ini sebelum sempat berkembang. Berarti regulasi di sini berfungsi sebagai palu yang memaksa perubahan perilaku tersebut. Palu yang keras. Tapi palu regulasi itu kan harus diimbangi dengan edukasi. Nah, ini nyambung ke poin literasi yang sangat ditekankan di acara tersebut. Mereka bahkan menamai rangkaian acaranya dengan istilah katalis. Katalis, singkatan dari peningkatan kapasitas dan literasi sinergi ya. Betul. Literasi ini punya target ganda sebenarnya. Di satu sisi aparatur pemerintah, di sisi lain masyarakat luas. Iya, di sisi pemerintah, aparatur yang tadinya terbiasa mengurus stempel dan numpuk kertas, kini harus dilatih membaca dashboard analitik. Mereka juga harus diedukasi cara menjaga keamanan siber dari kata sandi mereka. Jangan sampai passwordnya dikasih tahu ke sembarang orang. Bener. Dan mereka harus diajarkan supaya tidak gagap saat sistem sedang maintenance. Kalau pegawainya saja kebingungan mengoperasikan SIPDS NAP, warganya apalagi? Pasti lumpuh pelayanan publiknya. Nah, kalau di sisi masyarakat, ini tingkat kesulitan psikologisnya jauh lebih tinggi. Mengubah kebiasaan warga ya. Mengubah dari menyerahkan uang tunai fisik ke petugas pemungut menjadi mentransfer angka di layar ponsel. Itu butuh lompatan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat. Masyarakat di daerah pelosok harus diyakinkan bahwa saat mereka bayar lewat portal digital, uang itu benar-benar sah masuk ke kas daerah. Meskipun mereka tidak menerima kwitansi kertas berstempel basah. Itu kan tidak mudah mengubah mindsetnya. Sangat tidak mudah. Edukasi ini bukan sekedar mengajari cara menekan tombol di aplikasi. Tapi membangun ulang rasa percaya warga terhadap validitas uang digital itu sendiri. Karena kalau warga tidak percaya, mereka akan tetap ngotot menuntut transaksi tunai. Dan kalau transaksi kembali tunai, siklus kebocoran PAD akan terus berlanjut. Sinkronisasi antar pihak ini juga krusial. Di bagian akhir dokumen, ada penekanan kuat tentang terbangunnya kesamaan persepsi. Kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini tampaknya menjawab keraguan kita di awal. Mengapa perwakilan Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah harus duduk bersama perwakilan Kabupaten Buol di kantor BIT itu? Iya. Kalau Buol membangun sistem penagihan pajaknya dengan standar X, tapi provinsinya pakai standar Y untuk rekonsiliasi. Maka pipa transparan raksasa yang kita bahas tadi akan tersumbat di tengah jalan. Nggak nyambung. Benar. Keselarasan vertikal dari tingkat provinsi ke kabupaten ini mutlak diperlukan. Supaya laporan keuangannya bisa diaudit secara berjenjang tanpa harus dirombak ulang secara manual di setiap level. Sinkronisasi vertikal inilah yang sebenarnya diuji dalam kompetisi Championships 2026 itu kan? Pemerintah pusat tidak hanya menilai apakah sebuah kabupaten punya aplikasi mandiri yang bagus tampilannya. Tapi apakah aplikasi tersebut bisa berkomunikasi dan bertukar data dengan ekosistem provinsi dan juga nasional? Ya, Kabupaten Buol melalui partisipasinya di Rakorwil dan Katalis ini sedang memastikan regulasi mereka selaras. Selaras dan tidak bertabrakan dengan arah kebijakan Bank Indonesia dan kementerian. Bisa dibilang ini adalah upaya merajut puluhan ribu benang birokrasi yang tadinya kusut menjadi satu jaring digital yang kuat. Jaring yang kuat dan seragam. Luar biasa. Mari kita tarik mundur sejenak dan melihat konstruksi besarnya. Boleh, silakan. Untuk Anda yang mendengarkan, apa yang kita bedah dari dokumen rapat Kabupaten Buol ini sebenarnya adalah mikrokosmos dari transformasi besar. Transformasi yang sedang mengubah wajah pemerintahan daerah di Indonesia secara permanen. Ya, inisiatif P2D2 ini bukan sekedar proyek pemasangan Wi-Fi gratis atau bikin aplikasi e-government yang bakal dilupakan tahun depan. Sama sekali bukan. Ini adalah upaya sistematis untuk menutup celah kebocoran fiskal secara permanen. Celah yang selama ini menahan laju pembangunan di daerah-daerah seperti Indonesia Timur. Mereka secara harfiah mengganti uang muka kertas dengan kartu kredit Indonesia yang algoritmanya tidak kenal kompromi. Mereka membuang pembukuan terpisah dan memaksa semua dinas masuk ke dalam satu pipa data SIPDS-NAP. Yang bahkan, seperti yang kita bahas, langsung terhubung dengan standar nasional Bank Indonesia. Betul.
Dan pergeseran ini juga memperlihatkan bahwa hambatan terbesar menuju pemerintahan yang bersih itu bukan semata-mata pada pengadaan server atau alat kerasnya. Tapi pada keengganan manusia itu sendiri untuk melepaskan kendali atas sistem manual yang lama. Oleh karena itu, acara strategis seperti di Balikpapan dan Palu ini pada intinya adalah arena untuk merancang regulasi pemaksa. Merancang regulasi dan menyusun strategi literasi yang komprehensif. Ya, mereka sedang membongkar kebiasaan lama dan membangun budaya akuntabilitas yang baru. Budaya di mana transaksi sekecil apapun akan meninggalkan jejak digital yang abadi. Pada akhirnya, seluruh energi birokrasi, rapat hibrida lintas pulau ini, dan persaingan dalam evaluasi kinerja itu bermuara pada satu tujuan krusial. Yaitu memperbesar pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan sistem yang anti bocor, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan seutuhnya kembali menjadi pembangunan nyata. Menjadi perbaikan jalan, fasilitas kesehatan yang lebih baik, dan sekolah untuk daerah tersebut. Dan yang paling penting, tanpa ada dana yang hilang misterius di tengah jalan. Sepakat 100%. Nah, sebelum kita mengakhiri penelusuran kita, saya ingin Anda merenungkan satu hal yang muncul dari pembedahan kita hari ini. Sesuatu tentang masa depan ya. Ya, kita sedang bergerak menuju masa depan, di mana setiap rupiah dari uang pajak Anda mengalir dalam pipa kaca digital. Pipa yang sama sekali tidak bisa disembunyikan oleh birokrat manapun. Nah, jika sistem pemerintahan di daerah Anda akhirnya mencapai transparansi absolut, di mana kebocoran dana secara teknis menjadi hal yang mustahil, Mustahil karena sudah otomatisasi perbankan. betul. Bagaimana hal tersebut akan secara permanen mengubah definisi kita tentang sebuah kepercayaan terhadap para pemimpin daerah? Pertanyaan yang sangat menarik. Apakah integritas di masa depan tidak lagi dinilai dari karakter moral seseorang, melainkan dari seberapa kuat algoritma sistem yang mengawasi mereka? Itu benar-benar sesuatu untuk kita pikirkan oleh kita semua. Sesuatu untuk dipikirkan. Terima kasih telah mendengarkan sesi bedah dokumen kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam selanjutnya.